Shalom, sesuai yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi saat ini merupakan suatu keadaan yang tidak terduga-duga oleh sebagian besar umat manusia di atas muka bumi ini. Bagaimana tidak? Hanya dalam tempo beberapa bulan, pandemi virus COVID-19 telah mengakibatkan berjuta-juta orang terjangkit virus COVID-19 dan ada banyak yang meninggal dunia. Dan yang paling menyedihkan adalah terjadinya porak-porandanya ekonomi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia yang tercinta ini. Saudara yang kekasih, orang-orang Kristen pun ikut mengalami masalah akibat pandemi virus COVID-19 ini. Lalu apa yang harus kita kerjakan saat ini, di dalam keadaan yang sulit seperti saat ini? Saya menemukan sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita kerjakan atau bisa kita kerjakan untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Apa saja ketiga hal itu? Yang pertama, mari kita baca kitab Nabi Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 19, yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, hal pertama yang bisa kita lakukan dalam menghadapi keadaan yang sulit ini adalah kita harus tetap menyanyikan nyanyian iman. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, yang dituliskan di dalam Habakuk pasal 3, ayat 17 sampai 19 ini. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Habakuk mengharapkan agar ladang-ladang bisa menghasilkan bahan makanan nabati, gandum dan sebagainya. Pohon-pohon bisa menghasilkan buah-buahan. Tapi ternyata pohon ara tidak berbuah. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Bertubi-tubi masalah datang dialami oleh Nabi Habakuk. Lebih lagi, kalau bahan makanan nabati berupa tumbuh-tumbuhan itu gagal. Mungkin bahan makanan hewani masih bisa menolong, memberikan bahan makanan. Tapi ternyata bahan makanan hewani pun gagal. Dikatakan kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan nabati. Kandang-kandang tidak menghasilkan bahan makanan hewani. Tidak ada yang bisa diharapkan. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Apakah dalam keadaan seperti itu Nabi Habakuk putus asa, marah, bersungut-sungut, komplain kepada Tuhan, komplain kepada raja, atau menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri atau sebagainya? Ternyata tidak, saudara. Yang dilakukan Habakuk adalah bertolak belakang 180 derajat dari keadaan yang sedang dialami saat itu. Dalam keadaan yang sulit seperti itu, justru dia bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia tetap memuji-muji Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi, dia menuliskan bahwa dia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, di dalam keadaan yang
terpuruk seperti saat itu, Habakuk justru beria-ria, bersuka cita di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Dia tetap menyanyikan nyanyian iman. Bahwa dalam keadaan yang sulit dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan dia, akan menolong dia. Bahkan lebih lagi dia berkata, Tuhan Allahku adalah kekuatanku. Dia percaya Tuhan Allah pasti memberikan dia kekuatan untuk mengatasi keadaan yang sulit saat itu. Dia tetap menyanyikan nyanyian iman. Dan dia percaya bahwa keadaan yang sulit saat itu yang sedang dialami justru membuat kaki-kaki imannya menjadi kuat seperti kaki-kaki rusa untuk berjejak di bukit-bukitnya. Saudara, Habakuk percaya, tetap beriman bahwa keadaan yang sulit saat itu cepat atau lambat Tuhan pasti menolong dia. Dan Habakuk percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Dan keadaan yang sulit itu akan dipakai Tuhan untuk melatih kaki-kaki iman Habakuk. Sehingga menjadi kuat, menjadi perkasa. Seperti kaki-kaki rusa. Untuk berjejak di bukit-bukitnya. Untuk mengatasi persoalan dan masalah dalam hidup Habakuk. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Apakah dalam keadaan yang sulit saat ini kita justru bersungut-sungut, marah-marah, komplain kepada Tuhan, kepada pemerintah, mencari kambing hitam di sana sini? Atau kita mau menteladani Habakuk? Di dalam keadaan yang sulit, Habakuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk tetap memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Habakuk tetap mengucap syukur pada Tuhan. Dan di dalam keadaan sulit seperti saat itu yang dialami Habakuk, dia justru beria-ria, bersuka cita di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Habakuk tetap beriman bahwa Allah cepat atau lambat pasti akan menolong dia. Dan Habakuk beriman bahwa Allah akan memberikan dia kekuatan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Masalah berat yang sedang dihadapi oleh Habakuk. Bahkan Habakuk percaya bahwa masalah itu akan membuat kaki-kaki imannya menjadi kuat seperti kaki-kaki rusa untuk berjejak di bukit-bukitnya untuk mengatasi persoalan dan masalah hidup. Saudara, kalau kita memutuskan mencontoh Nabi Habakuk di dalam kesulitan yang datang bertubi-tubi, di dalam masalah yang sedang menekan kita memilih untuk tetap menyanyikan nyanyian syukur. Kita memilih untuk tetap menyanyikan iman, nyanyian-nyanyian iman, tetap percaya kepada Tuhan. Maka hal itu pasti akan menyentuh hati Tuhan yang Maha Baik. Sehingga cepat atau lambat, pertolongan dari tempat yang Maha Tinggi akan kita terima. Mari kita mendengarkan lagu Walaupun Pohon Ara Tidak Berbunga. Yesus hidup selalu di
Sekarang kita akan masuk di bagian yang kedua. Mari kita baca Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat 11. Judul perikopnya hal pengabulan doa. Saya bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, hal kedua yang harus kita lakukan dalam keadaan sulit seperti saat ini adalah tetap meminta, tetap mencari, tetap mengetuk pintunya Tuhan dalam doa sampai Tuhan menolong kita. Saudara yang kekasih, di sini Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada kita supaya kita tetap meminta sampai kita menerima. Kita tetap mencari sampai kita mendapat. Kita tetap mengetuk pintu sampai pintu dibukakan bagi kita. Karena semua orang yang meminta akan menerima. Orang yang mencari akan mendapat. Orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Siapa di antara kamu, kata Tuhan Yesus, yang kalau anaknya minta roti akan diberikan batu. Bila anaknya minta ikan akan diberikan ular. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kata Tuhan Yesus, apalagi Bapamu di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, karena itu, mari dalam keadaan yang sulit seperti saat ini, terus meminta sampai kita menerima, terus mencari sampai kita mendapat, terus mengetuk pintunya Tuhan, sampai pintu berkatnya, pertolongannya dibukakan bagi kita. Saudara, orang-orang yang kurang mengenal Tuhan atau tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kadang-kadang tidak mau berdoa dalam waktu yang panjang. Setelah mereka berdoa beberapa kali, belum ada jawaban, mereka berhenti berdoa. Setelah mereka berdoa beberapa minggu, mereka berhenti berdoa. Setelah mereka berdoa beberapa bulan, mereka berhenti dari doa. Mereka berpikir bahwa Allah memang tidak mau menolong mereka. Mereka berpikir bahwa Allah tidak mengasihani mereka. Mereka berpikir bahwa mungkin mereka tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Saudara, itu keliru. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah itu, bahwa Dia adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita anak-anaknya, maka kita akan berani terus berdoa, terus meminta, mencari, mengetuk, sampai kita menerima apa yang kita butuhkan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan supaya kita berdoa dengan tidak berkeputusan. Supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim. Di sebuah negeri tinggallah seorang hakim yang lalim, yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak takut kepada manusia. Di negeri itu juga tinggal seorang perempuan janda, yang setiap hari datang menemui hakim yang lalim itu untuk minta agar dibenarkan perkaranya. Tapi jangankan perempuan janda, Tuhan saja hakim itu tidak peduli, tidak takut, tidak menghiraukan. Apalagi hanya seorang perempuan janda. Tapi ketika setiap hari perempuan janda itu datang menemui hakim yang lalim itu, lama-lama hakim itu berpikir, kalau aku terus tidak memperhatikan perempuan janda ini, lama-lama dia menjadi putus asa dan nekat. Mungkin perempuan janda ini akan menyerang aku, karena sudah putus asa. Alangkah malunya aku kalau aku harus bergulat dengan seorang perempuan janda.
Akhirnya dengan sangat terpaksa, hakim yang tidak takut pada Allah dan manusia ini, akhirnya menyelesaikan perkara dari perempuan janda ini. Lalu Tuhan Yesus berfirman, perhatikan apa yang dilakukan hakim yang lalim itu. Kalau hakim yang lalim itu akhirnya mengabulkan permintaan perempuan janda itu, apalagi Bapamu di surga yang maha baik. Dia akan segera membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya. Saudara, mari dalam keadaan sulit seperti saat ini, kita jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu meminta, mencari dan mengetuk pintu hati Tuhan di dalam doa. Saudara, kadang-kadang memang Tuhan tidak segera memberikan apa yang kita minta. Karena Dia mau melatih kita. Melatih kaki-kaki iman kita supaya menjadi kuat untuk mengatasi berbagai macam masalah dan persoalan dalam hidup ini. Seperti yang kita baca dalam kitab Habakuk tadi. Tuhan melalui keadaan yang jelek yang dialami Habakuk membuat kaki-kaki Habakuk, kaki-kaki imannya ini menjadi kuat, menjadi perkasa. Seperti kaki-kaki rusa. Untuk berjejak di bukit-bukitnya. Untuk mengatasi masalah dan persoalan hidupnya. Demikian juga kita, kalau Tuhan tidak segera menjawab doa kita, mungkin Tuhan memang sedang melatih kita. Melatih kaki-kaki iman kita untuk menjadi kuat, menjadi perkasa. Untuk mengatasi berbagai macam masalah dan persoalan dalam hidup ini. Saudara, kadang-kadang Tuhan juga tidak menjawab doa kita, karena yang kita minta itu mau kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saya berikan contoh yang sederhana. Kalau saya misalkan berdoa, meminta pada Tuhan, pesawat terbang pribadi, maka itu permintaan yang tidak relevan, saudara. Karena di Indonesia ini, untuk pergi ke berbagai kota di Indonesia, bahkan ke luar negeri, itu ada penerbangan reguler yang bisa digunakan untuk pergi ke berbagai tempat. Tapi seandainya saya melayani di sebuah pulau yang terpencil, di tempat terpencil, di mana transportasinya sangat sulit, kalau saya berdoa minta helikopter mungkin pada Tuhan, mungkin Tuhan akan mengabulkan, karena itu merupakan keperluan di dalam pelayanan untuk bisa menjangkau tempat-tempat terpencil. Jadi kalau apa yang kita minta itu hanya mau kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan tidak akan mengabulkan, karena itu justru akan menyelakakan kita. Ada satu hal lagi yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita. Apa itu? Dosa. Mari kita baca kitab Nabi Yesaya, pasal 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, judul perikopnya dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, ada satu hal yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita, permohonan kita, yaitu dosa kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, kata Nabi Yesaya. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga dia tidak mendengar doamu adalah segala dosamu. Karena itu, saudara, sebelum kita berdoa, baiklah kita memeriksa diri kita. Kalau ada dosa, kesalahan yang masih kita simpan di dalam hati kita, dalam hidup kita mohon ampun kepada Tuhan. Sehingga tidak ada halangan untuk kita berdoa dan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Saya pribadi setiap hari waktu bersaat teduh, saya selalu memeriksa diri saya. Kalau ada dosa, kesalahan sekecil apapun yang saya perbuat, baik disengaja maupun tidak, saya segera minta ampun kepada Tuhan, saya segera bereskan, supaya tidak ada ganjalan antara saya dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, hal kedua yang harus kita kerjakan dalam keadaan yang sulit ini,
Terus meminta sampai kita menerima. Terus mencari sampai kita mendapat. Terus mengetuk sampai pintu dibukakan bagi kita. Sampai kita menerima apa yang kita butuhkan. Saudara, ada satu akronim, kepanjangan dari kata push dalam bahasa Inggris, yaitu dorong atau mendesak. P-U-S-H. Ada orang yang memberikan kepanjangan dari kata push sebagai berikut. P, pray. U, until. S, something. H, happen. Push until, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Lakukan, saudara, karena itu perintah Allah sendiri, perintah Tuhan Yesus sendiri. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Sampai kita menerima pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Mari kita mendengarkan lagu Bapa yang Kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintuku dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal.
Sekarang kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga. Apa yang harus kita kerjakan di masa yang sulit ini? Mari kita baca Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 46. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam masa yang sulit ini adalah usahakanlah agar kita semua jemaat Tuhan bisa bergabung di dalam KUL. Saudara, Gembala Pembina kita Pak Niko, di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di dalam khotbah beliau berkata atau mendorong agar semua jemaat itu mau bergabung di dalam KUL. Memang itu adalah cara ibadah dari jemaat mula-mula. Jemaat Kristen mula-mula 2000 tahun yang lalu, mereka beribadah di dua tempat seperti yang kita baca tadi. Yang pertama di bait Allah, yang kedua di rumah-rumah. Itu juga kita lakukan saat ini. Kalau hari Minggu kita beribadah di gereja, dalam jumlah yang besar, we celebrate our Lord, our God. Kita merayakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama. Bersuka cita bersama di dalam ibadah raya. Lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Lalu di tengah minggu, kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing, seperti jemaat mula-mula, yaitu di KUL-KUL. Dalam jumlah yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 6-15 orang. Di dalam kelompok yang lebih kecil, kita bisa lebih akrab, mengenal satu sama lain. Tidak seperti di dalam jemaat yang besar. Saudara, ketika saat ini ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka kita tidak bisa lagi untuk sementara ini beribadah di gereja masing-masing. Kita hanya bisa beribadah melalui online. Tapi di dalam KUL-KUL, kelompok kecil, melalui Zoom dan sebagainya, maka KUL-KUL di tengah minggu tetap bisa mengadakan ibadah pertemuan KUL. Di sana sesuai moto KUL, mereka tetap bisa membina kesatuan hati di antara gembala dan seluruh jemaat KUL. Mereka juga bisa tumbuh bersama melalui pujian penyembahan, melalui pembahasan firman Allah. Dan mereka juga bisa memenangkan jiwa bersama-sama, melakukan hal bersama-sama di dalam kelompok KUL, untuk saling tolong-menolong, untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama. Saudara, di dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini, maka sangat dianjurkan agar semua jemaat itu mau terlibat di dalam KUL. Sehingga kerohaniannya bisa tetap dipantau, bisa tetap bertumbuh, tidak merasa sendirian. Ada kesatuan hati dengan jemaat-jemaat yang lain, dan bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Saudara, hal ini sudah kita kerjakan di GBI Kamboja. Di GBI Kamboja, dengan berbasis pada KUL, kita mengadakan dompet peduli KUL. Sehingga anggota-anggota KUL, jemaat KUL yang lebih mampu bisa memberikan bantuan dana melalui dompet peduli KUL. Juga jemaat-jemaat yang lain bisa memberikan bantuan dana melalui dompet peduli KUL. Lalu dana itu bisa kita bagikan kepada jemaat KUL dan jemaat-jemaat gereja yang sangat membutuhkan. Melalui KUL-KUL, gembala KUL bisa memantau anggotanya secara cermat. Sehingga gereja melalui gembala-gembala KUL bisa tahu mana jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan. Bulan yang lalu, melalui dompet peduli KUL,
kita sudah membantu sekitar 130 anggota KUL dan jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Kita bantu memberikan uang untuk membeli sembako sebesar 100.000 per orang. Di samping itu ada bantuan sembako dari donatur. Dan bulan ini kita membantu lagi 136 anggota KUL dan jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi sebesar 200.000 per orang. Bukan hanya itu, juga ada sembako yang juga diberikan oleh donatur. Bukan hanya itu, Departemen KUL kita sudah membuat katalog KUL Market, yaitu sebuah katalog yang berisi produk-produk, barang dan jasa yang dibuat oleh para jemaat KUL. Sehingga jemaat-jemaat yang lain, anggota KUL yang lain, bisa membeli dengan menggunakan barang dan jasa menggunakan katalog KUL Market tadi. Saudara, utamakan untuk membeli dari saudara-saudara kita, anggota KUL, anggota jemaat yang memproduksi barang dan jasa, supaya bisa menolong mereka di dalam masa yang sulit ini. Jemaat Kamboja sekitar 6.000 orang, merupakan pangsa pasar yang besar. Kalau semua bisa membeli dari saudara-saudara kita, maka itu akan bisa menolong mereka. Apalagi kalau seluruh rakyat 9, sekitar 10.000 orang. Merupakan pangsa pasar yang besar, saudara. Apalagi kalau bisa dikembangkan, disebarkan ke lebih luas lagi. Maka saya percaya itu akan bisa menolong anggota-anggota KUL dan jemaat kita yang memproduksi barang dan jasa, sehingga mereka bisa tertolong dalam masa yang sulit ini. Saudara, jadi pada akhirnya saya mau simpulkan khotbah saya hari ini. Di dalam masa yang sulit seperti saat ini, ada 3 hal yang bisa kita kerjakan supaya keadaan kita berubah menjadi lebih baik. Yang pertama, tetap nyanyikan nyanyian syukur, tetap nyanyikan nyanyian iman. Kalau dalam keadaan seperti ini kita tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak ngomel, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan pemerintah atau siapa saja. Melainkan kita justru tetap bersyukur, tetap memuliakan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyanyikan nyanyian iman. Maka Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, hatinya yang penuh dengan kasih pasti akan tergerak. Sehingga pertolongan dari tempat yang maha tinggi akan datang tepat pada waktunya. Yang kedua, dalam keadaan yang sulit ini, Tuhan Yesus mengajar untuk kita terus meminta sampai kita menerima. Untuk terus kita mencari sampai kita mendapat. Untuk terus kita mengetuk pintu hati Tuhan sampai pintu pertolongan Tuhan dibukakan. Berdoalah dengan tidak berkeputusan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Push, P-U-S-H, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi, sampai pertolongan Tuhan itu diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, dalam keadaan sulit seperti saat ini, setiap jemaat dianjurkan untuk bergabung di dalam KUL. Sehingga melalui gembala-gembala KUL, gereja bisa memantau keadaan rohani saudara masing-masing satu persatu. Dan memberikan pertolongan ketika diperlukan. Dalam keadaan sulit seperti saat ini, rohani jemaat bisa tetap bertumbuh melalui KUL-KUL. Dan bisa saling tolong-menolong. Seperti yang sudah kita lakukan melalui dompet peduli KUL. Dan katalog KUL Market. Mari saat ini kita mendengarkan lagu Salib Mengubah Hidupku.
Jangan